Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan ridhonya pada kesempatan ini, pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Marilah kita syukuri nikmat ini dengan senantiasa meningkatkan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan dari Rasulullah, 9 wasiat untuk hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsani rabbi bitis'ain usikum bihinna khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fil ghadabi war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa an asila man qata'ani wa u'tiya man haramani wa'afu amman zalamani wa ayyakuna somti fikran wa nutqi dzikran wa nadori ibrah. Rawahu Rajin an Abi Hurairah. Rasulullah SAW telah bersabda, aku telah Tuhanku mewasiatkan kepadaku 9 perkara, aku wasiatkan kepada kalian. Takutlah kepada Allah di dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Dan berlakulah adil di dalam keadaan marah ataupun senang, dan bersikaplah sederhana baik dalam keadaan fakir ataupun kaya. Dan aku diperintah untuk menghubungkan persaudaraan kepada orang yang memutuskan hubungan kepadaku, dan memberi kepada orang yang benci kepadaku, serta memaafkan kepada orang yang menganiaya, dan dijadikan untukku diamku untuk berpikir, bicaraku untuk peringatan, dan pandanganku untuk mendapatkan teladan. Demikian, marilah kita bersama-sama kita kaji penjelasannya dari hadis tersebut. Yang pertama, takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Inilah pesan yang pertama. Kita diharapkan menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah. Takut kepada Allah yang dimaksud adalah takwa kepada Allah
dengan senantiasa menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larang-larangannya, karena hanya takut kepada Allah. Itulah pesan yang pertama. Jadi kita diminta untuk selalu waspada, selalu takut, hati-hati, dan selalu menjaga kita agar kita tidak terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, cara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah tiada lain dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu abdi mir rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a, rawahul Muslim. Yang paling dekat keadaan hambaku pada Tuhannya yaitu ketika sholat. Oleh karena itu perbanyaklah bermohon ketika sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berlaku adil ketika marah ataupun senang. Sabda Nabi tersebut selaras dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yaqdina hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Janganlah kamu mengadili dua orang yang berselisih ketika dalam keadaan marah. Karena dalam keadaan marah orang tidak akan bisa berlaku adil. Oleh karena itu marilah kita laksanakan yang kedua ini adalah untuk selalu berlaku adil, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan senang, kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Kita harus selalu berlaku adil. Sebagaimana Rasulullah juga pernah menyampaikan pesan untuk berlaku adil. Ini disampaikan dalam suatu hadis, aimullahi lau anna Fatimata binti Muhammadin sarokot lakotok tu yadaha, rawahul Bukhari wa Muslim. Demi Allah, seandainya yang curang, yang mencuri itu adalah putriku Fatimah binti Muhammad, pasti akan aku potong tangannya. Itulah ketegasan bagi Rasulullah untuk selalu berlaku adil kepada siapapun, baik terhadap keluarga, terhadap orang lain, tidak membeda-bedakan, harus sama, harus tetap berlaku adil. Karena Allah selalu berpesan, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Karena itu berlakulah adil, karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang adil. Ittaqu wa'dilu wa fi auladikum, muttafaqun alaih. Takwalah kepada Allah dan berlakulah adil, meskipun terhadap anakmu, terhadap anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah wal qasdu fil fakri wal ghina. Sederhana ketika mampu maupun dalam keadaan kekurangan. Ini perintah wasiatnya Allah kepada para hambanya. Yang ketiga adalah berlaku sederhana ketika mampu ataupun dalam keadaan kekurangan. Kita diharapkan menjadi orang yang selalu zuhud, tidak rakus terhadap harta benda, tidak berlebih-lebihan. Jadi tengah-tengah antara boros dan kikir. Seharusnya kita harus bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, dengan berlaku hemat, karena Allah tidak senang kepada sikap yang boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berlaku boros
Al-A'raf ayat 31. Hendaklah kita tahu ukuran kemampuan kita. Apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, itulah yang kita beli, yang kita cari. Jangan mengikuti, jangan sekedar kita menuruti keinginan-keinginan kita. Rasulullah berpesan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Rawahul Baihaqi. Berlakulah zuhud kepada Allah, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan berlakulah zuhud terhadap sesama manusia, niscaya para manusia akan mencintaimu. Yang keempat yaitu wa'an asila mangkotaani, yaitu perintah menyambung persaudaraan atau silaturahim kepada orang yang memutus hubungannya. Jadi tidak membeda-bedakan kepada siapapun, orang yang asal itu sama-sama seagama, Muslim adalah saudara kita, maka kita harus selalu mempererat tali persaudaraan. Bahkan kepada yang membenci, kepada orang yang memusuhi, kita diperintah untuk selalu menyambung tali persaudaraan. Itulah pesan yang keempat. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak rukun dengan sesama Muslim. Kepada siapapun yang membenci pun harus kita dekati, kita harus bisa menyambung tali persaudaraan. Yang kelima, wa'utiya man haramani, memberi kepada orang yang membenci, mau memberi kepada orang yang membenci. Ini tidak mudah, namun sangat dianjurkan kita untuk mau memberi kepada orang yang membenci, terutama kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Karena sama-sama Muslim itu kita harus mau mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama, terutama kepada orang yang sangat membutuhkan. Rasulullah berpesan, laisal mu'minu billadhi yasba'u wajaruhu jai'un ila jambi. Bukanlah termasuk orang mukmin yang sempurna, yang dirinya kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Oleh karena itu, marilah kita saling mau memberi, meskipun kepada orang yang membenci. Kemudian pesan yang keenam, wa'fu amman dzulamani, dan mau memaafkan kepada orang yang menganiaya. Jadi memaafkan kepada orang yang menganiaya. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, yang artinya, bila seorang hamba sudah siap menghadapi hisab atau perhitungan, datanglah sekelompok orang-orang yang meletakkan pedang pada leher mereka yang berlumuran darah. Kemudian mereka berdiri berjejal-jejal di depan pintu surga. Ada yang bertanya, siapa mereka itu? Dijawab, mereka itu adalah para syuhada. Mereka tetap hidup dan mendapatkan rizki. Kemudian terdengarlah suara yang memanggil,
Bangunlah wahai orang-orang yang mempunyai pahala di sisi Allah, dan segeralah masuk ke surga. Dan terdengarlah suara lagi, wahai bangunlah orang-orang yang mempunyai pahala di sisi Allah, dan segeralah masuk surga. Ada yang mengajukan pertanyaan, siapa gerangan orang yang memiliki pahala di sisi Allah? Dijawab, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Lalu terdengarlah panggilan ketiga, hai bangunlah orang-orang yang mempunyai pahala di sisi Allah, dan segeralah masuk ke surga. Maka bangunlah beribu-ribu orang dan segera masuk ke dalam surga tanpa diadili. Penganiayaan terjadi karena seorang merasa paling atau lebih kuat dari yang lain. Mereka menganggap dirinya super di permukaan bumi, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan jasmani dan rohani kepada manusia agar supaya mereka bisa merawat, misalnya untuk membela melindungi dirinya, bukan untuk menindas dan menyiksa orang yang lemah, bukan pula untuk merusak tanaman hidup yang telah diatur oleh Allah. Orang-orang yang dianiaya setiap saat akan merasa sakit jasmani maupun rohaninya. Mereka tidak berbuat apa-apa selain kesakitan. Tetapi perlu diingat, orang yang teraniaya ini doanya adalah makbul. Kemudian yang ketujuh, somti fikron wa ayyakuna somti fikron, diam untuk berpikir. Diam berarti tidak bergerak, dia juga berarti tidak berbicara. Tidak bergerak artinya tidak memaksakan anggota badan untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan tidak berbicara yaitu tidak menyempatkan lidah mulut kita untuk membicarakan hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan, seperti menfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, wanutqi dzikra, tutur kata yang baik. Tutur kata sebagai peringatan. Tutur kata yang baik akan melahirkan nilai-nilai akhlak yang karimah, sedangkan berbicara kotor menyebabkan orang binasa karenanya. Dalam hidup sehari-hari, manusia tak terlepas dari fitnah, ghibah, sebagaimana yang datangnya dari orang lain. Semuanya disebabkan oleh lisan yang kotor ini. Padahal Allah menciptakan kerat lidah kita adalah untuk melengkapi panca indera manusia agar ia bisa merawat dan mempergunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk membicarakan kekurangan orang lain atau untuk maksiat yang akhirnya justru cenderung kepada kemungkaran. Manusia bisa selamat dalam pergaulan asal saja pandai menjaga lidah ini. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selamat, yang menyelamatkan manusia dari lisannya dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, wanadori ibrah, pandanganku adalah sebagai toladan. Dengan demikian, jika kita umat Islam melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti toladan yang dicontohkannya, berarti manusia mampu memberikan suri toladan yang baik untuk generasi-generasi Muslim yang lainnya.
Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum biahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Rawahu Ibnu Hibban an Abdullah ibni Umar. Maukah kamu sekalian saya ku beritahukan tentang orang-orang yang paling kucintai di antara kamu sekalian dan paling dekat duduk denganku di hari kiamat, yaitu orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Sekian yang dapat saya sampaikan, 9 wasiat untuk hamba Allah. Banyak kekurangannya dan kekeliruannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.